Shalom kasih Kristus. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk melekat dalam Tuhan melalui renungan ini? Doa dan harapan saya hari ini kita dapat menang menghadapi peperangan dari setiap persoalan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami jalani, kami tahu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami agar kami tetap siap sedia dalam menjalani kehidupan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus dipersiapkan. Bahkan firman yang Engkau berikan menjadi satu senjata kekuatan dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema prajuritnya. Terdapat dalam Mazmur 148 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Setelah kita menjadi murid Yesus, kita pun harus melangkah untuk menjadi muridnya yang penuh loyalitas, radikal, dan sungguh-sungguh mau membayar harga dengan ketaatan, bahkan menderita baginya, sehingga kita dapat disebut sebagai tentara atau prajurit Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi tentara atau prajurit. Mereka harus siap dan rela mengabaikan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang lebih besar. Ini bukanlah hal yang mudah. Agar bisa melakukannya dibutuhkan ketaatan penuh dan kesetiaan total kepada komandannya, disertai kerelaan untuk berkorban. Sebuah keteladanan bisa kita peroleh lewat Yesus sendiri yang melakukan ketaatan penuh seperti itu. Dalam kitab Filipi pasalnya yang ke-2 ayat 7 sampai dengan 8 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini gambaran ketaatan penuh yang langsung dipraktekkan secara nyata oleh Yesus. Prajurit yang digambarkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sangat tepat jika kita menyadari bahwa hidup di dunia ini seperti berada di medan perang. Kita harus menghadapi terus peperangan, menghadapi iblis dan siasat-siasat gelapnya. Kita senantiasa harus berjuang mempertahankan iman kita, melawan kedagingan kita. Karena itulah kita harus selalu siap untuk menderita dan tetap patuh kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk itulah kita diminta agar terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, seorang prajurit memiliki fisik yang kuat tidaklah cukup. Ia juga harus cerdas dan terampil. Seorang prajurit harus tetap memiliki kesiagaan setiap saat, baik secara fisik maupun mental, juga terlatih menggunakan senjata. Namun lebih dari semua itu, yang paling diperlukan dari tentara atau prajurit sejati adalah kesetiaan dan pengabdiannya. Demikian juga bagi tentara atau prajurit Kristus. Dan inilah kunci menjadi prajurit Kristus yang baik. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Sudahkah kita dengan setia mengerjakan tugas yang dipercayakan komandan kita, yaitu Tuhan, dan mengabdi penuh kepadanya? Ia adalah komandan kita. Karena itu kita harus taat kepadanya. Kehidupan kekristenan bukanlah bentuk kehidupan yang berleha-leha, santai dan tanpa masalah. Jika hal ini ada dalam benak kita sebagai pengikut Kristus, itu merupakan sesuatu yang salah dan keliru. Hidup tetap membutuhkan perjuangan,
pengorbanan, dan kerja keras tanpa henti dari kita. Hanya saja kita tidak melakukannya sendirian, melainkan bersama dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk dapat menjadi prajurit yang baik, kita bahkan diminta untuk siap menyangkal diri dan memikul salib. Terdapat dalam Matius 16 ayat 24. Memikul salib sama halnya dengan latihan peperangan yang tentunya membutuhkan ketekunan dan keseriusan. Secara keimanan kita pun kita harus terus melatih diri kita dari hari ke hari agar bisa menjadi lebih baik lagi sebagai prajurit Kristus yang kuat dan loyal. Izinkan Roh Kudus untuk terus membimbing setiap langkah kita agar siap dibentuk menjadi prajurit Kristus yang baik. Jadilah prajurit Kristus yang memang teguh iman dalam menghadapi peperangan dengan kuasa kegelapan dan segala tipu muslihatnya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami bukan menjadi hanya sekedar sebagai murid, tetapi prajurit yang harus siap siaga dalam menghadapi peperangan lewat apa yang hendak diserang melalui musuh-musuh, yaitu iblis, dalam segala penjuru dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu sebagai senjata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami mampu mengalahkan tipu daya dan serangan iblis itu. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa menang dalam menghadapi hari-hari yang kami harus jalani. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.